Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan membuat video hands-on dari 3 seri raket brand 100 ya. Nah, ini adalah second brandnya Li-Ning ya, 100. Nah, jadi 3 raket ini punya karakter yang berbeda-beda ya masing-masing ya. Nah, kita akan bahas pertama untuk Prime Armor ini ya. Nah, ini adalah raket attack ya. Jadi buat kalian yang suka main smash, nah powernya udah bagus, bisa pakai raket ini ya, Prime Armor 800. Kemudian energi 80. Nah, ini buat kalian yang suka main speed ya. Nah, tipe pemain cepat. Nah, ini bisa menggunakan raket ini. Nah, yang terakhir ini seri Atomic Air 78. Nah, ini hampir samalah dengan seri Li-Ning Windstorm ya. Jadi dia raketnya ringan tapi juga powerful seperti itu. Nah, buat kalian ya yang ada di sekitaran Badung Bali ya, jadi kalian bisa dapetin raket ini dengan datang langsung ke toko SW Sport ya, tepatnya di depan Gor Badminton Sri Sedana ya, di Cice Mengui Badung Bali. Nah, buat kontak WhatsAppnya juga nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Jadi kalian bisa chat dulu sebelum kalian membeli raket ini, apakah stoknya ada atau enggak, seperti itu ya. Nah, itu dia untuk tempat belinya ya, khusus yang di Badung Bali ya, Mengui Badung Bali. Selanjutnya kita akan bahas untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri ini masih benar-benar worth it sih. Jadi kisaran harganya di 350 sampai dengan 500 ribuan. Jadi nggak terlalu mahal ya. Jadi memang untuk brand 100 ini dia menyasar segmen low end-nya dari pasar bulu tangkis ya, seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri ini beda-beda ya. Pertama, kalau yang seri Prime Armor 800 ini ya, dia dibanderol di harga 379-an. Ini paling murah ya. Selanjutnya, kalau yang Atomic, nah ini Atomic Air 78 ini yang paling mahal ya, dibanderol di harga Rp499.000 di SW Sport ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang terakhir, nah ini energi 80, nah, raket untuk speed. Nah, ini lebih murah sedikit ya, di harga Rp459.000. Nah, jadi itu dia ya untuk harga dari masing-masing serinya ya. Kemudian untuk paket pembeliannya tiga-tiganya sama sih ya. Kalian dapat raketnya udah tentu, kalau beli raket nggak dapat raket lucu sih ya. Kemudian selanjutnya kalian dapat gratis grip. Nah, grip kalian dapat ya. Kemudian ada senar juga, tapi senar ini senar standar ya. Dia senarnya Li-Ning yang AP6, dimana tebalnya sendiri ini 0,66 mili, sama dengan BG66 Ultimate ya. Kemudian kalian juga dapat kaos ya, kaos seperti ini. Nah, ini baju kaos seperti ini ya. Warnanya ini apa sih ya? Merah ya. Ya pokoknya gini lah ya. Kayak oranye, kayak merah, nggak tahu lah. Buta warna soalnya. Kemudian ada ini ya, seperti biasa lah, kalian dapat tasnya seperti ini. Tasnya simple sih, warnanya hitam, ada silver, kemudian ada tulisan 100 yang kurang U. Nah, ini tulisannya 100, nah 100 kurang U dan E ya. Jadi 100 gitu ya bacanya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk spesifikasi dari masing-masing raket ini ya. Nah, pertama dari kita akan bahas dulu yang attack deh. Mana sih yang attack? Nah, ini. Nah, yang Prime Armor 800. Susah banget sih. Prime Armor 800. Nah, susah banget ya. Oke, raket ini adalah raket tipe attack. Nah, jadi buat kalian yang suka main smash, suka main gebuk, powernya udah bagus, raket ini akan cocok buat kalian. Harganya juga paling murah ya, 379.000. Nah, di bagian sininya juga udah ada contekannya ya, seperti ini. Jadi 100 attack. Nah, this racket blend power and control, enhancing your aggression by a mile during gameplay. Nah, jadi raket ini memang didesain khusus untuk smasher yang punya power tanpa batas ya. Jadi buat kalian yang suka smash, raket ini akan cocok buat kalian ya. Nah, harga udah, kemudian sekarang kita akan bahas spesifikasi ya dari raket Prime Armor 800 ini ya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ini dia bobotnya sendiri ya. Nah, bobot kosongannya sendiri, nah di sini dia ditulis 84 plus minus 2 gram. Nah, kita akan timbang langsung ya, seperti ini. Nah, oke, ini kosongan ya. Dan ini masih ada plastiknya sih, gripnya ya, kurang lebih ya 1 graman lah. Oke, jadi bobotnya ini di 85 gram ya. Nah, ini sesuai sih. Ini mungkin plastiknya ini yang bikin nambah 1 gram ya. Jadi dia bobotnya ada di ya kurang lebih 84 sampai 85 gram ya. Selanjutnya kalau untuk gripnya, nah untuk gripnya ini standar dia G5. Jadi ini pasti pas lah untuk tangan-tangan orang Indonesia ya yang memang biasanya pakai grip G5 seperti ini. Selanjutnya untuk shaftnya sendiri, nah ini dia di fleksibel. Nah
jadi raketnya untuk gebuk dan punya shaft yang fleksibel, otomatis akan ada tambahan power ya, walaupun memang mungkin kontrolnya agak kurang bagus ya seperti itu, tapi kalau untuk pemula nggak masalah lah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk balance point-nya. Nah, kalau di sini sih ditulis ini raket yang head heavy ya. Nah, tapi ketika saya timbang seperti ini ya, tapi ini masih kosongan sih ya, dia balance point-nya ada di 285, tapi memang belum dipasangin senar ya. Nah, mungkin pas dipasangin senar bisa lah sampai 290 atau 295 ya. Nah, selanjutnya kalau untuk maksimal tensionnya sendiri ya, nah ini dia sampai dengan 32 lbs. Gila sih, siapa sih yang mau narik 32 lbs ya. Jadi paling maksimal ya 27, 28, 29 itu udah maksimal lah seperti itu. Nah, jarang yang narik 32 ya, kecuali atlet ya seperti itu. Nah, itu untuk maksimal tensionnya ya. Kemudian untuk frame raketnya ini udah isometrik seperti ini ya. Nah, kemudian untuk lubang grommet dia udah ada 76 lubang grommet, jadi otomatis ini sweet spotnya akan lebih besar ya. Kemudian senar yang tumpang tindih di satu lubang itu bisa dikurangi ya, jadi itu akan ya sedikit tidaknya menjaga durabilitas senar kalian lah seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai build quality dan juga finishing dari raket ini. Nah, untuk raketnya ini ya, capnya seperti ini ya, jadi ya lumayan kelihatan mewah sih ya. Dia ada tulisan 100 di bagian sininya. Kemudian ada list warna kuning seperti ini. Nah, untuk grip bawahnya ini warna putih ya semua. Tiga-tiganya ini ya warna putih seperti ini. Nah, kemudian untuk finishingnya sendiri ya. Kalau untuk finishing di bagian staffnya ini didominasi warna navy seperti ini ya. Kemudian dikombinasikan warna ya, ada kuning stabilo, ada biru, ada putih, macam-macam ya. Dan untuk detailingnya ini bagus banget sih. Untuk harga 379 ini memang bagus banget ya. Sekelas sih dengan raket-raket dari Li-Ning ya. Karena memang kalau Li-Ning itu memang paling bagus sih kalau menurut saya ya untuk finishingnya ya. Jadi detailingnya itu benar-benar bagus banget ya. Jadi nggak ngawur lah dia bikin produk dari segi estetikanya ya seperti itu. Nah, kemudian untuk teknologi di bagian shaftnya sendiri dia menggunakan teknologi namanya vapor shaft. Nah, ini vapor shaft 7,0 mili. Jadi dia untuk diameternya cuma 7 mili ya seperti itu. Nah, lanjut ya ke bagian framenya sini ya. Nah, untuk bagian framenya sini dia karena memang raketnya ini untuk power dan kontrol memang dia nggak terlalu slim ya. Nah, dia agak sedikit gemuk ya seperti ini. Jadi ini juga fungsinya mungkin akan membuat pukulan kalian berasa lebih berisi lah, terutama pas kalian smash ya seperti itu. Nah, bentuknya memang agak gemuk seperti ini dengan V ya, bentuk V seperti ini. Kemudian untuk teknologi di bagian framenya sendiri ya, dia menggunakan teknologi curve 2, kemudian nano frame system, kemudian apalagi ya, nggak ada sih, itu aja sih ya. Nah, jadi itu dia untuk teknologi di bagian framenya ya, jadi cukup simple. Dan ini kalau digunakan untuk main speed saya rasa sih agak sedikit kurang enak ya, karena memang framenya ini agak sedikit gemuk seperti ini ya, jadi aerodinamisnya mungkin akan kurang ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk yang kedua ya, kita akan pilih yang mana sih? Nah, ini yang raket speed lah. Ini yang energi 80. Nah, energi 80 ini raket speed ya. Di bagian sini juga udah ada contekannya. Nah, speed, nah, 100 speed, a racket designed to maximize speed and movement with every swing. Nah, jadi ini raket dibuat untuk memaksimalkan speed di setiap swing kalian ya, atau di setiap pukulan kalian seperti ini. Nah, ini memang sih berasa ringan banget sih, enak banget sih di swing ya seperti itu. Nah, jadi raket ini dibanderol di kisaran harga 459. Jadi lebih mahal dari yang Prime Armor ya, Prime Armor 800. Nah, kemudian untuk spesifikasinya ya, untuk spesifikasinya sendiri, nah pertama untuk bobotnya sendiri ini ada di 80 plus minus 2 gram ya. Nah, kita akan timbang langsung ya untuk kosongannya. Nggak ada senarnya seperti ini, berapa sih? Nah, ini lebih ringan ya dari raket yang tadi, yang Prime Armor 800-nya. Ini cuman 82 gram ya tanpa senar, dan ini masih ada plastiknya ya, mungkin ada di kisaran 80-81 lah untuk beratnya sendiri ya. Jadi lebih ringan dari Prime Armor 800 ya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk balance point-nya. Nah, untuk balance point kalau di sini ditulis di 300 mm. Nah, jadi punya karakter yang head heavy ya kalau berdasarkan spesifikasinya sendiri. Nah, kalau ditimbang seperti ini ya. Tadi jadi ini belum ada senarnya ya seperti ini. Oke. Dan balance point-nya sendiri ini kosongan ada di ya 290 ya. Jadi balance point-nya cuma 290 kalau nggak ada senarnya.
Tapi kalau ditambahin senar tanpa grip tambahan mungkin ya dapatlah di 300 atau 295 lah seperti itu ya. Nah, itu untuk balance point-nya. Sekarang ke gripnya. Nah, untuk gripnya sendiri dia G5 standar seperti yang tadi ya. Jadi pasti nyaman ketika dipakai untuk orang-orang Indonesia ya. Seperti itu. Buat kalian yang pengen gripnya lebih besar tinggal ditambahin grip tambahan ya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk shaftnya sendiri ini fleksibel ya, sama seperti yang tadi yang Prime Armor 800. Nah, ini fleksibel seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk maksimal tension ya. Nah, untuk maksimal tension raket ini bisa ditarik sampai dengan 32 lbs ya, sama kayak Prime Armor 800 ini ya, maksimal 32 lbs ya seperti itu. Nah, jadi itu untuk maksimal tensionnya, dan lubang grometnya sama, dia ada 76 lubang gromet ya seperti itu. Nah, dan untuk bentuk kepala raketnya sama, udah isometrik seperti ini. Tapi memang ini karena memang raketnya ini untuk tipe speed ya, memang dia dibikin agak sedikit lebih aerodinamis, agak sedikit lebih pipih atau lebih tipis ya dari Prime Armor 800 ya seperti itu. Nah, fungsinya sudah tentu untuk meningkatkan kecepatan swing dari raket ini ya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai finishingnya dan juga sedikit teknologinya ya seperti itu. Nah, finishingnya sendiri ini didominasi warna apa ya, ini warna abu dan juga warna merah marun seperti ini ya. Di bagian shaftnya, di bagian bawahnya ini warna merah marun, kemudian ada sedikit warna kuning juga, dan sisanya itu warna grey seperti ini ya. Nah, di bagian framenya juga sama ya untuk kombinasi warnanya, jadi ini keren sih ya. Nah, ini juga punya detailing yang sangat bagus ya dari tulisannya, kemudian motif-motifnya ini memang benar-benar detail banget ya, sampai ke garis-garis kecil ini memang kelihatan rapi banget ya. Jadi karena memang ini anaknya Li-Ning sih, jadi samalah untuk finishingnya. Oh, untuk capnya juga sama sih, ini sama ya. Jadi kelihatan mewah seperti ini, ada list warna kuning, di bagian dalamnya ada tulisan 100 seperti itu ya. Nah, kemudian teknologinya sendiri sama sih, dia menggunakan vapor shaft, tapi ini lebih tipis ya dan juga lebih slim dari Prime Armor 800 ini ya. Dia untuk diameternya itu cuman 6,8 ya. Nah, 6,8, jadi lagi dikit sih ya. Jadi dia cuman sekitar 0,2 mili ya. Nah, jadi memang kelihatan sih untuk shaftnya ini dia lebih slim ya dari Prime Armor 800 ini ya. Lanjut untuk di bagian framenya sendiri. Nah, di bagian framenya sendiri dia menggunakan teknologi nano frame system, kemudian ada repulsion system, kemudian sama ini ada curve 2 juga ya seperti itu. Nah, itu untuk teknologi di bagian framenya sendiri ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk framenya sendiri ini punya desain yang lebih slim dan lebih pipih, yang tentunya ini berfungsi untuk mengurangi hambatan udara ya, karena memang raket ini ditujukan untuk raket speed ya. Jadi buat kalian yang suka main speed, suka main di depan, nah comot-comot bola di depan, nah ini pasti cocok buat kalian ya. Enak sih untuk swing ya seperti itu. Saya sih pengen nyoba ya, cuman nggak dikasih istri ya karena harganya ya lumayan lah kalau tiga-tiganya dicoba. Nah, jadi itu dia ya untuk detailing dari raket Energy 80 dari 100 ini. Jadi ini adalah raket tipe speed ya, jadi pasti enak sih ketika dipakai ya, karena memang swingnya udah berasa. Nah, ini enak pas di swing ya. Beda sih kalau yang ini memang agak berasa lebih berat ya. Nah, ini berasa lebih berat ya Prime Armornya. Tapi untuk smash pasti lebih enak yang ini ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya. Nah, ini serinya Atomic R78. Nah, ini adalah seri yang sama ya dengan seri Windstorm ya. Kalau di Li-Ning dia ringan tapi juga powerful. Nah, jadi kita akan bahas spesifikasinya dulu lah. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ini dia punya berat di 78 plus minus 2 gram. Nah, kita akan timbang nih berapa sih bobotnya ya, seperti itu. Nah, ini raketnya sih hampir mirip dengan raket-raket karakter Windstorm ya kalau di Li-Ning. Nah, kok bisa? Jadi bobotnya ini 82 gram ya. Jadi hampir sama lah dengan yang lain ya. Jadi nggak ada terlalu beda. Mungkin ya 81 kalau dikurangin gripnya ini. Nah, jadi itu dia untuk beratnya ya. Jadi nggak terlalu beda dengan dua raket ini ya, beda 1-2 gram lah seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk balance point-nya sendiri. Nah, untuk balance point Atomic R78 ini kalau di spesifikasi dia ada di 300 mili ya. Jadi dia punya karakter yang head heavy atau berat di bagian kepalanya. Nah, kalau kosongan seperti ini ya, kalau kita timbang, kita akan cari tahu ya balance point-nya berapa. Wait, sebentar. Oke, balance point-nya ada di memang nih 300 ya. Nah, jadi 300 ya balance point-nya kalau kosongan seperti ini, apalagi ditambah senar nanti pasti head heavy ya, tapi dia ringan ya seperti itu. Nah, jadi memang raket ini mirip banget sama WS72, WS73 lah seperti itu ya.
dia ringan tapi juga heavy dan juga powerful ketika dipakai. Nah, buat kalian yang suka raket ringan, nah ini pasti cocok nih buat kalian ya, seperti itu. Nah, ini adalah versi murahnya dari seri Windstrom lah, seperti itu. Jadi dia cuma dibanderol di harga 500 ribuan ya. Kalau Windstrom itu kan ya rata-rata di harga 800 sampai 1.2-an lah, seperti itu ya seri Windstrom. Kemudian selanjutnya ya, kita akan bahas untuk gripnya. Nah, gripnya sendiri sama ini G5 ya, sama seperti yang dua lainnya ini. Jadi standar lah untuk gripnya sendiri ya. Kemudian untuk shaftnya sendiri, nah shaftnya ini dia masih fleksibel lah seperti ini, sama dengan yang lain karena raket-raket low end biasanya ya shaftnya di fleksibel lah seperti itu ya. Nah, ini pasti enak ya dipakai ya. Ada tambahan power lah. Untuk pemula ini pasti enak karena memang shaftnya fleksibel ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk frame-nya. Nah, untuk frame-nya ini dia hampir sama sih untuk ininya ya. Apa namanya? Pipihnya sama dengan yang Energy 80 ya. Cuman memang desainnya sedikit berbeda di sisi bagian bawahnya. Kalau di Energy 80 dia agak sedikit berbentuk V ya. Kalau ini dia lebih kotak seperti ini ya. Nah, jadi beda dikit ya untuk bentuk frame-nya sendiri ya, seperti itu. Nah, dia untuk bentuk frame-nya dia udah isometrik seperti ini ya. Nah, ini pasti sweet spot-nya lebih luas lah seperti itu. Kemudian untuk lubang grommetnya ini beda dari yang lain ya, karena memang lubang grommetnya sendiri ini cuma 72 lubang ya. Nah, jadi beda dengan dua seri yang lainnya seperti itu ya. Kemudian kalau untuk maksimal tensionnya ya, untuk maksimal tensionnya sendiri dia sama sampai dengan 32 lbs ya. Jadi tiga-tiganya ini sama sampai dengan 32 lbs. Nah, itu dia ya untuk spesifikasi dari raket ini ya, dan juga setelah ditimbang reelnya sendiri tapi tanpa senar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk detailing dan finishing dari raket ini. Nah, untuk capnya sama seperti yang dua lainnya, gripnya pun sama warna putih, dan finishingnya ini, nah ini keren sih ya, warna emas seperti ini, warna gold seperti ini, jadi kelihatan mewah sih. Kemudian untuk detailingnya sendiri ini sama ya, bagus banget, detail banget ya. Padahal ini garisnya ini kecil-kecil banget ya, tulisannya juga kecil-kecil, tapi ini printingnya ini benar-benar bagus banget ya, jadi kelihatan mewah lah raketnya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknologi di bagian shaftnya sendiri dia menggunakan teknologi super light carbon fiber. Nah, kemudian selanjutnya ada vapor shaft 7,0. Nah, ini sama dengan yang prime armor ya, jadi untuk diameternya sama sekitar 7,0 mili ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk di bagian frame-nya sendiri ya, nah ini di bagian frame-nya sama teknologinya, dia menggunakan teknologi Curve 2. Nah, kemudian ini Speed Series. Nah, di bagian sininya, nah raket ini juga karena memang dia ringan ya, masih enak ketika digunakan untuk main speed ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia ya teman-teman mengenai detailing dan juga hands on dari ketiga raket ini ya. Jadi masing-masing raket ini udah saya kasih lihat ke teman-teman untuk teknologinya, harganya, desainnya, kemudian finishingnya seperti apa, dan juga spesifikasinya seperti apa. Nah, rencananya sih saya mau coba juga raket ini ya setelah ada budget nantilah. Jadi saya mau coba yang prime armor dulu ya, yang paling murah. Next kalau ada rezeki saya akan coba semuanya untuk dapetin feel-nya itu seperti apa. Nah, saya penasaran sih sama yang ini ya. Nah, ini yang Atomic R78, feel-nya apakah sama dengan seri Windstrom ya, yang udah saya pakai juga itu seri Windstrom 72 dan 73. Apakah sama ya? Ketika di swing sih mirip-mirip ya, seperti itu. Tapi karena memang belum ada senarnya ya belum tahu lah, seperti itu, belum dicoba di lapangan ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia ya teman-teman ya untuk video kali ini, video hands on-nya. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian, terutama yang penasaran dengan ketiga raket ini ya. Nah, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.